Hai, kita berjumpa lagi dengan saya, Erlangga, di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Sekarang kita akan belajar tentang cara berkomunikasi dengan orang intuiting. Sebelum kita lanjut, apabila kalian merasa penyampaian saya agak lambat, kalian bisa mempercepat playback speed di menu setting YouTube. Yuk kita mulai ya. Tujuan kita belajar cara berkomunikasi dengan orang intuiting adalah agar yang pertama, lawan bicara yaitu orang intuiting lebih mudah dalam menerima informasi. Kedua, informasi yang dipahami oleh lawan bicara persis seperti yang Anda pahami. Dan terakhir, Anda dapat mengarahkan dan memengaruhi lawan bicara. Kata kunci, bayangkan. Minta lawan bicara, yaitu orang intuiting, untuk membayangkan apa yang Anda sampaikan. Jadi, inti dari tips untuk berkomunikasi dengan orang intuiting adalah bayangkan. Sekarang kita akan bahas satu persatu tips untuk berkomunikasi dengan orang intuiting. Tips pertama yaitu membayangkan. Orang intuiting lebih mudah memahami informasi dengan membayangkan atau berimajinasi. Contoh, pertama, kakak bayangkan apa yang baru saja ibu katakan. Kedua, sebelum kamu melakukan itu, bayangkan dahulu bagaimana kamu akan mengerjakannya nanti. Ketiga, coba bayangkan seperti apa kreasimu nanti. Keempat, bayangkan apa yang akan terjadi seandainya kamu tadi tidak mengikuti nasihat ibu. Tips kedua, gambaran besar. Berikan perhatian lebih pada konsep atau gambaran besar. Bicarakan hal-hal besar dan strategis agar mereka tertarik pada pembicaraan. Contoh yang pertama, jumlah manusia makin banyak, sehingga kamu harus unggul agar berprestasi. Bayangkan, kalau kamu tidak berkembang, tentu kamu akan tersisih. Yang kedua, bayangkan jika kakak kuliah sains murni dan menemukan teori baru, tentu kakak bisa berkontribusi besar bagi peradaban manusia. Yang di warna merah ini adalah contoh gambaran besar. Tips ketiga, masa depan. Berikan perhatian lebih pada masa depan, bukan masa kini. Contoh pertama, bayangkan apa yang kamu peroleh setelah kamu berhasil mewujudkan idemu menjadi karya nyata. Lalu karyamu dikenal oleh banyak orang nanti. Kedua, jika prestasimu selalu baik, bayangkan jabatan apa yang bisa kamu capai di PT ini 10 tahun ke depan. Ketiga, bayangkan jika kalian hidup di hari akhir zaman yang penuh huru-hara, apa yang akan kalian perbuat? Yang di warna merah ini adalah contoh masa depan. Keempat, konsep. Jangan berikan hal-hal detail, namun sampaikan konsepnya, yaitu pada dasarnya, pada prinsipnya, pada pokoknya, agar mereka mudah mengingatnya. Jika terdapat pengecualian, maka sampaikan di akhir. Contoh pertama, jangan katakan, kamu harus kembalikan barang ini ke sini, itu ke situ, dan seterusnya. Tapi katakan, kembalikan semua barang pada tempat semula. Kedua, hukum asal ibadah dalam agama Islam adalah haram sampai terdapat dalil yang memerintahkannya. Sebaliknya,
hukum asal muamalah adalah halal sampai terdapat dalil larangan. Ketiga, pada prinsipnya, selama semua persyaratan ini terpenuhi, maka teori ini berlaku, kecuali. Nah, yang di warna merah ini adalah konsep. Semua hukum asal, sampai ini adalah pengecualian. Pada prinsipnya adalah konsep, kecuali juga pengecualian. Kelima, teoritis. Orang intuiting lebih perhatian pada teoritis atau idealnya daripada realita atau kenyataannya. Contoh, pertama, ide kakak ini sungguh mulia dan seharusnya bisa diwujudkan. Kakak hanya perlu konsisten. Kedua, konsep baru ini seharusnya bisa diimplementasikan untuk meningkatkan penjualan. Kita hanya perlu menemukan polanya. Ketiga, teknik ini seharusnya efektif. Kita hanya perlu menganalisis akar masalahnya dengan lebih dalam. Seharusnya ini adalah contoh teoritis atau idealnya. Keenam, bahasa kiasan. Gunakan bahasa kiasan seperti asosiasi, metafora, alegori, dan simbolik. Contoh, asosiasi, setelah terpilih menjadi pejabat, politikus bagaikan kacang lupa akan kulitnya. Metafora, buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Alegori, mendidik anak ibarat menulis pada kertas kosong, maka didiklah anak dengan hal-hal baik. Simbolik, aksi bajing loncat membuat warga resah. Ini adalah contoh bahasa kiasan. Ketujuh, hasrat. Berikan sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang tidak terlihat atau tersembunyi agar rasa ingin tahunya muncul sehingga dia tertarik pada pembicaraan. Contoh pertama, kakak tahu nggak mengapa ibu selalu menyampaikan nasihat ini ke kakak? Dan biarkan kakak menebak. Kedua, kita akan belajar tentang benua Eropa. Benua ini sangat jauh dan memiliki banyak perbedaan. Ketiga, kali ini kita awali rapat dengan menonton video yang relevan dengan kasus ini. Yang ketiga ini adalah contoh berbeda. Sedangkan yang 1 dan 2 ini adalah contoh yang tidak terlihat atau tersembunyi. Tips terakhir yaitu kemungkinan. Berikan sejumlah kemungkinan atau minta mereka menciptakan kemungkinan beserta konsekuensinya. Lalu bantu mereka untuk fokus memilih satu. Contoh pertama, kakak ikut kursus ya, mau kursus desain grafis, desain animasi, atau video editing. Kalau desain grafis, kakak bisa bikin ini dan ini, dan seterusnya. Kedua, bayangkan bisnis apa yang bisa kakak bangun apabila kakak kuliah bisnis. Kakak menjawab, aku bisa bangun bisnis digital, fashion, kuliner, dan seterusnya. Baik, itu saja yang kita bisa bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Apabila kalian ada pertanyaan seputar tes TIFIN, misalnya lokasi tesnya yang paling dekat ada di mana, silakan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor saya ini. Apabila kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas tentang materi ini atau materi lainnya, silahkan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di YouTube.
Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.